Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Ayuni dengan NIM 2203503. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai langkah-langkah atau petunjuk mengolah data menggunakan Anates pilihan ganda. Ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah IT dalam pembelajaran. Nah, data yang akan saya gunakan untuk diolah menggunakan Anates pilihan ganda itu ada 10 soal dan 20 peserta didik. Data ini saya dapatkan setelah memberikan kuesioner kepada 20 peserta didik untuk dijawab secara mandiri. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Anates pilihan ganda. Untuk pengolahan data menggunakan Anates itu ada dua, yaitu Anates pilihan ganda dan Anates uraian. Di sini saya menggunakan pengolahan data menggunakan Anates pilihan ganda. Nah, jika kita baru memulai menggunakan Anates, maka kita bisa klik buat file baru yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini sudah ada informasi jawaban subjek. Bisa kita isi jumlah subjeknya, berapa orang peserta didik yang telah menjawab kuesioner dari kita atau soal yang telah kita berikan. Nah, seperti yang terlihat di data tadi, saya memiliki 20 orang peserta didik. Untuk jumlah butir soalnya ada 10. Untuk jumlah pilihan jawabannya ini, karena ini pilihan ganda, berarti ada pilihan jawabannya. Seperti saya memiliki 5 pilihan jawaban, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Nah, setelah kita isi ketiga ini, langsung kita klik OK. Nah, ini tampilan yang akan terlihat setelah kita mengisi informasi jawaban subjek tadi. Nah, di sini ada kunci jawaban. Ini bisa kita isikan ke semua soal yang telah kita punya tadi, kita isikan semua kunci jawabannya. Untuk tabel ke bawah ini itu untuk nama siswanya atau nama peserta didik. Seperti saya tadi memiliki 20 peserta didik, maka nomor urutnya akan langsung otomatis 20. Tapi di sini kita juga bisa menambahkan subjek. Nah, di sini ada bisa kita klik ini, maka kita bisa menambahkan jumlah subjeknya. Nah, di sini kita juga bisa menyisipkan subjek, menghapus subjek, misalnya subjeknya berlebih. Nah, bisa kita hapus dengan mengklik fitur ini. Selain itu, kita juga bisa menghapus jumlah butir soal. Nah, sebelum memasukkan data dari data yang ada di Excel tadi, kita bisa lihat di atas ini ada beberapa menu atau fitur. Nah, untuk menu kembali ke menu utama ini, jika kita klik maka tampilannya akan kembali ke tampilan pertama. Kita membuka program Anates tadi, yang seperti di awal tadi ya. Nah, untuk buat file baru ini, untuk memasukkan data baru seperti yang kita lakukan di awal tadi. Untuk simpan ini digunakan untuk menyimpan data yang telah kita buat tadi dan yang sudah kita olah. Bisa kita simpan pada hard disk untuk pengamanan data. Nah, ini akan langsung tersimpan di file yang ada di laptop kita. Untuk baca file ini digunakan untuk membuka file yang sudah ada sebelumnya. Nah, misalnya untuk mengeditnya. Misalnya kita ingin mengedit data yang telah kita buat, bisa menggunakan baca file ini. Nah, untuk cetak ini digunakan untuk mencetak lembaran yang dibutuhkan. Misalnya, data keseluruhan atau suatu hasil olahan data.
Nah, sekarang kita akan memindahkan data yang ada di Excel tadi ke Anates. Namun, untuk memindahkan data dari Excel atau dari Word ke Anates ini tidak bisa secara otomatis atau di copy paste saja. Jadi harus kita klik satu-satu, harus kita ketik satu-satu. Jadi, saya akan memindahkan data-data dari Excel tadi secara manual. Pindahkan dulu kunci jawabannya. Pastikan untuk tidak salah memindahkan data ya, agar hasil pengolahan datanya juga tidak salah. Ini bisa kita pindahkan nama siswanya. Untuk memindahkan data siswanya tidak perlu kita urutkan dari nilai tertinggi ke terendah atau dari nilai terendah ke tertinggi karena di Anates ini nanti akan otomatis pengurutannya saat kita mengolah data dari siswa yang nilainya tertinggi sampai siswa yang nilainya terendah. Pindahkan dulu nama siswanya. Hmm. Ini ada kesalahan penutup.
Jadi jika kita salah menginput itu akan langsung keluar seperti tadi dan kita tinggal menyimak saja. Jadi yang lama untuk Anates itu memindahkan datanya ya.
Nah, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sekarang kita sudah siap memindahkan semua data dari Excel tadi ke Anates. Maka data ini sudah bisa kita olah. Untuk mengolah data ini, kita bisa kembali dulu ke menu utama. Pastikan semua data sudah kita isi dengan benar. Kembali ke menu utama. Nah, di sini kita mulai dari pengukuran. Kita mulai dari pengukuran data. Nah, seperti ini pengukuran data. Nah, pengukuran data ini digunakan untuk melihat hasil dari jawaban siswa. Untuk jawaban yang benar itu ditandai dengan angka 1, jawaban yang salah itu ditandai dengan angka 0 atau titik-titik atau strip seperti ini. Nah, untuk jawaban yang untuk pertanyaan yang tidak dijawab itu ditandai dengan tanda bintang. Di sini tidak ada jawaban yang pertanyaan yang tidak dijawab oleh siswa. Nah, di sini bisa kita lihat urutkan berdasarkan skor tinggi terendah. Bisa kita klik di sini, maka dia akan otomatis mengurutkan data siswa dari yang skor tertinggi ke terendah. Untuk rata-ratanya bisa kita lihat di sini ada 7,45 dan standar deviasinya ada 1,64. Nah, ini merupakan tampilan dari penyekoran data. Oke, kita lanjut ke pengolahan yang kedua itu ada skor di bobot. Bisa kita klik. Nah, bisa kita lihat ini tampilan dari skor data di bobot. Nah, skor di bobot ini digunakan untuk melihat jumlah hasil jawaban siswa. Jika kita ingin mengganti bobot skor jawaban benar atau untuk bobot skor jawaban salah itu bisa kita klik ganti bobot yang warna hijau dan tulisan biru ini bisa kita klik. Nah, di sini bisa kita isi. Di sini kan bobot jawaban betulnya 1 dan bobot jawaban salahnya 0. Nah, jika kita ingin mengganti misalnya bobot jawaban betulnya 5, bobot jawaban salahnya 1. Nah, itu bisa kita klik tanda off setelah mengisinya. Nah, nanti SKR bobotnya akan otomatis berubah karena bobot untuk jawaban benar dan salahnya sudah kita ganti. Tapi ini merupakan bentuk dari skor data bobot dari data yang sudah saya datangkan. Nih, untuk bobot standar itu satu jawaban benar bernilai 1. Ini bisa kita lihat ada jawaban benar, jawaban salah, jumlah jawaban benar, jumlah jawaban salah, ada kosong atau siswa tidak menjawab, ada skor asli, dan juga ada skor bobot. Lanjut kita
ke sini dulu, ke olah data dulu, itu ada reliabilitas. Bisa kita klik. Nah, ini tampilan dari reliabilitas tes. Reliabilitas ini digunakan untuk melihat hasil uji reliabilitas. Nah, untuk itu kita bisa mengklik tadi kan sudah ada di menu olah data, kita klik reliabilitas tes. Dapat kita lihat dari data ini, hasil olah data reliabilitas tes yang didapatkan itu rata-ratanya 7,45, simpang bakunya itu 1,64, korelasi XY-nya 0,39, dan reliabilitas tesnya ada 0,56. Kita lanjut ke olah data yang kedua, itu ada kelompok, kelompok unggul dan ASOR. Nah, ini digunakan untuk keperluan analisis butir soal yang dianalisis, serta menentukan mana kelompok unggul dan mana kelompok yang asor. Kelompok unggul ini kelompok yang nilainya tinggi. Ini dipilih 5, dan untuk kelompok asor ini kelompok yang terendah, dan juga dipilih 5 siswa. Dapat kita lihat di sini, skor tertinggi itu ada 10, skor terendah itu ada 4. Oke, kita lanjut ke daya pembeda. Pembeda ini merupakan perbandingan jawaban siswa kelompok unggul dan kelompok asor. Soal yang dianggap baik untuk kelompok unggul dan kelompok asor memiliki perbedaan yang signifikan. Karena semakin besar perbedaannya, maka semakin baik dan sebaliknya. Jika perbedaan negatif, soal dianggap menyesatkan. Nah, di sini kita memiliki satu soal yang hasilnya negatif. Berarti ini harus diganti ya. Nih, bisa kita lihat di sini ada nomor butirnya, ada kelompok atas, kelompok bawah, beda. Terus ada indeks DP. Nah, kita lanjut ke tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini merupakan perbandingan antara jumlah jawaban benar dari setiap nomor soal dengan jumlah subjek. Bisa kita lihat di sini, tingkat kesukarannya. Ini bisa kita lihat, dan untuk tafsiran soalnya. Ini ada sangat mudah, sedang, dan juga mudah. Soal yang sangat mudah ini lebih baik diganti karena memiliki tingkat pengecoh yang berarti rendah, karena sangat mudah dijawab oleh siswa. Oke, kita lanjut ke korelasi skor butir dengan skor total. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, butir soal yang memiliki korelasi tinggi dianggap sebagai soal yang lebih baik dibandingkan dengan butir soal yang nilai korelasinya rendah. Dengan demikian, soal yang memiliki korelasi tinggi dianggap sebagai signifikan untuk digunakan pada tes berikutnya dan sebaliknya. Nih, di sini kita memiliki 3 soal yang signifikan. Itu ada soal nomor 3 dengan signifikan, soal nomor 5 dengan sangat signifikan, dan soal nomor nomor 8 itu juga signifikan. Berarti ada 3 soal yang sangat baik dari soal ini. Oke, kita lanjut ke kualitas pengecoh. Nah, kualitas pengecoh ini merupakan hasil analisis untuk melihat alternatif pilihan jawaban yang baik untuk digunakan kembali dan alternatif jawaban yang buruk agar bisa kita ubah atau kita buang. Ini bisa kita lihat di sini. Jika ini ada beberapa tanda, jika tanda bintang 2 ini berarti merupakan kunci jawaban. Untuk tanda +2 itu sangat baik, +1 itu baik, min itu kurang, -2 itu buruk, dan -3 itu sangat buruk. Nih, bisa kita lihat sangat banyak soal yang merah. Sangat banyak pilihan jawaban yang merah.
yang berarti sangat buruk dan juga buruk. Berarti ini kalau bisa diganti karena memiliki kualitas pengecoh yang buruk. Nih, bisa kita lihat seperti ini tampilan dari kualitas pengecoh. Nah, yang terakhir itu olah semua otomatis. Olah semua otomatis ini akan memperlihatkan hasil pengolahan data secara menyeluruh. Dari langkah-langkah yang sudah kita kerjakan tadi, itu ada dari penyekoran data sampai kualitas pengecoh. Itu akan ada secara keseluruhan di olah secara otomatis ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ini ada skor data di bobot. Datanya akan sama seperti yang sudah kita kerjakan satu per satu tadi. Ini ada skor data di bobot, ada reliabilitas tes. Di sini ada kelompok unggul dan Asor, ada daya pembeda, tingkat kesukaran, hmm, korelasi skor butir butir dengan skor total, dan yang terakhir itu ada kualitas pengecoh. Nah, semuanya ditampilkan dalam satu file. Nah, ini juga bisa kita cetak, bisa kita cetak ke file dan juga bisa kita cetak ke printer. Baik, itu merupakan panduan atau langkah-langkah untuk mengolah data menggunakan Anates pilihan ganda. Nah, mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya mengenai pengolahan data menggunakan Anates. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.